Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Serliana Regita Nurcahyani, ingin memaparkan materi mengenai siklus produksi yang akan disampaikan pertama oleh saya sendiri yaitu Serliana. Saya akan menjelaskan mengenai siklus produksi. Siklus produksi merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan mengenai pengolahan proses produksi yang terjadi secara terus-menerus. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana cara suatu perusahaan tersebut merencanakan atau mengendalikan biaya produksi serta mengevaluasikan kinerja terhadap produktivitas yang akan dihasilkan nantinya. Produksi terkait juga dengan siklus-siklus lainnya, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus sumber daya manusia, dan juga siklus lainnya. Dalam siklus produksi terdapat production cycle process, pesanan produksi atau production order merupakan sebuah dokumen yang mengotorisasikan pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Dan yang kedua ada permintaan bahan baku atau biasa disebut juga dengan materials requisition, mengotorisasikan penghapusan dari sebagian kuantitas yang diperlukan oleh bahan baku dari ruang penyimpanan. Kartu pemindahan atau disebut juga dengan move ticket merupakan dokumen yang mengidentifikasikan transfer internal dari bagian-bagian lokasi yang dimana bagian tersebut akan ditransfer ke bagian selanjutnya. Siklus produksi juga terdiri dari semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan konversi bahan baku menjadi barang jadi. Siklus ini juga terdiri dari beberapa komponen-komponen yang berbeda yang melibatkan desain produk, penggabungannya ke dalam jadwal produksi, kegiatan manufaktur, dan umpan balik pada akuntansi biaya. Perhitungan biaya mempengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut ke produksi. Bukan pada metode pengumpulan data, kedua sistem tersebut membutuhkan akumulasi. Dan mengenai 4 jenis biaya perhitungan berdasarkan pesanan, yang pertama ada data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku perlu ditambahkan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam kerja atau job time ticket merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Yang ketiga, ada penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Overhead pabrik merupakan seluruh biaya manufaktur yang secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu. Peran sistem informasi akuntansi dalam siklus produksi. Yang pertama ada bauran produk, yaitu produk apa yang akan diproduksi. Yang kedua, penetapan harga pokok, yaitu berapa harga pokok produksi sampai produk tersebut selesai diproduksi. Yang ketiga, alokasi dan perencanaan. Sumber daya, contoh apakah membuat atau membeli. Apakah jika kita akan membeli produk lalu dijual, atau membuat atau memproduksi sendiri lalu dijual. Yang keempat, manajemen biaya, yaitu merencanakan atau mengalokasikan biaya-biaya yang timbul.
Pengendalian siklus produksi. Fungsi kedua dari sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut terpenuhi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang terakhir, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Prosedur siklus produksi. Fungsi ketiga dari sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dalam siklus produksi, informasi biaya adalah dibutuhkan oleh para pemakai internal dan eksternal. Kebanyakan sistem akuntansi biaya awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan